perlak, torniket, plaster, bengkok, yang berisi kapas alkohol, bak instrumen yang berisi handspoon, pet, dan juga tabung darah. Kemudian menutup tampilan untuk menjaga privasi pasien, lalu melakukan cuci tangan. Jika memakai perhiasan atau jam tangan, dilepaskan terlebih dahulu, lalu sing-singkan dengan baju hingga siku-siku. Kemudian hidupkan air, basahi tangan, lalu mengambil sabun. Kemudian cuci telapak tangan hingga bersih, lalu punggung tangan dari dalam keluar, congkel dari bagian dalam keluar, lalu sela-sela jari bagian dalam, kemudian kuku-kuku jari, kemudian ibu jari dengan gerakan memutar. Lalu ujung jari dengan gerakan memutar hingga bersih. Lalu bilas hingga siku-siku. Kemudian keringkan dengan handuk dengan metode satu arah satu sisi. Lalu bentangkan perlak di bawah dengan pasien. Lalu memakai handspoon. Lalu kasih untuk menasihkan lalu pasang torniket dengan jarak 10 sampai 15 cm dari pembuluh darah. Lalu lihat pembuluh darah yang besar dan jelas. Setelah dapat, desinfeksi. Lalu lihat pembuluh darah yang besar dan jelas. Setelah dapat, lakukan desinfeksi dengan gerakan memutar dari dalam keluar. Kemudian ambil spet dengan ujung mal di atas, lalu ukur dengan jarak 25 sampai 30 derajat, lalu tusukkan ke vena. Kemudian tarik darah secukupnya dan lepaskan torniket. Jika sudah dapat darah, cabut nal dan langsung direm, dan minta pasien untuk menekuk tangannya. Silakan selesai, bereskan alat. Ya. Setelah membereskan alat, lakukan dokumentasi. Apakah ibu merasa nyaman? Saya Fatia Rahma dari mahasiswi kebidanan. Saya ingin melakukan tindakan membersihkan luka ibu yang bertujuan untuk mempercepat proses penyembuhan ibu. Ya, saya bersedia. Alat yang digunakan pertama ada cairan Aquades, H2O2, cairan antiseptik, bengkok 2 buah, foam yang berisi kasa, plester,
cairan antiseptik dan juga aquades. Kemudian ada pelak, instrumen yang berisi handspoon, gunting jaringan, pinset anatomi dan tulis. Pertama kita memasang obat di bawah dengan pasien. Lalu kita memasang handspoon. Setelah memakai handspoon, lalu kita tuangkan cairan aquades ke jika korbannya keras, kita baluri dengan kakasa, lalu kita celupkan ke cairan aquades. Kita buang ke bengkok. Letakkan pinset anatomi ke bengkok. Kemudian cuci tangan ke cairan yang berisikan klorin. Lalu periksa luka pasien apakah masih ada kemerahan, pembengkakan atau pus. Lalu kita ambil pinset baru untuk melakukan pengecekan apakah masih ada kemerahan, pus atau pembengkakan. Nah, untuk kemerahannya sudah berkurang ya Bu, dan untuk pembengkakannya juga sudah berkurang, dan untuk pusnya sudah tidak ada ya Bu. Selanjutnya kita melakukan pembersihan luka pasien. Nah, kita ambil kasa, lalu celupkan ke tong kecil yang berisikan cairan aquades, kemudian diperas. Lalu lakukan pembersihan dari dalam keluar. Kemudian buang kasa, lalu ambil kasa baru, lalu celupkan ke tong yang berisikan antiseptik, lalu diperas. Kemudian ditep-tep
melakukan tindakan pembersihan, lalu kita akan memasang perban baru. Jika sudah selesai, bereskan semua alat. Lakukan dokumentasi. Untuk tindakan pembersihan luka ibu telah selesai. Jika ibu memerlukan bantuan atau merasa iman, ibu bisa memanggil saya atau rekan kerja saya yang lain. Permisi ya Bu. Fatia Rahma dari mahasiswa Akupunktur. Saya ingin melakukan tindakan pemasangan kateter cetak terhadap ibu. Apakah ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Alat-alat yang diperlukan yang pertama ada kerak, bolong, pelumas, bengkok, kom berisi kapas, plester, urin bag, dan instrumen yang berisikan selang kateter, pad, dan juga handspoon. Lalu ada cairan pembersih. Lalu kita memakai handspoon terlebih dahulu. Lalu ambil kapas untuk melakukan vulva hygiene. Isi ya Bu. Lalu lebarkan, kemudian bersihkan labia mayora yang paling jauh. Kemudian balikkan kapas, lalu bersihkan labia mayora yang dekat. Kemudian ganti kapasnya, lalu bersihkan labia mayora bagian yang terjauh. Kemudian balikkan kapas, lalu bersihkan mayora yang terdekat. Lalu buang kapas, ambil yang bersih, kemudian bersihkan klitoris, uretra, lubang vagina, perineum, dan terakhir anus dengan dari dalam keluar. Lalu ambil selang kateter, lalu beri pelumas, kemudian dibulir-bulir sepanjang 5-7 cm. Jika sudah merata, lalu masukkan ke lubang uretra. Maaf ya Bu, ini akan sedikit sakit. Tarik nafasnya ya Bu. Dan ambil bag urin. Lalu masukkan ke dalam selang kateter. Lalu lihat apakah urin sudah keluar semua atau belum. Jika sudah keluar semua, lalu ambil pad
yang berisi cairan pembersih yang berisi 5-10 mili. Kemudian masukkan cairan pembersih ke saluran kateter. Kemudian tahan untuk melepaskannya. Lalu tarik selang kateter sedikit demi sedikit untuk memastikan apakah selangnya sudah pas atau belum. Jika dirasa sudah mentok, berarti pemasangan kateternya sudah berhasil. Jika sudah berhasil, kemudian kita plesterkan selang di paha pasien. Kemudian kita letakkan urine bag di sisi kasur pasien. Jika sudah selesai, lalu bereskan alat. Jangan lupa untuk melakukan dokumentasi. Baik Bu, untuk pemasangan kateternya sudah selesai. Ibu membutuhkan bantuan atau Ibu merasa tidak nyaman, bisa hubungi saya atau rekan yang lain. Saya permisi ya Bu.